dalam dekret Presiden 5 Juli 1959, dan di situ dikatakan menyebutkan secara eksplisit bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Makanya di sini dalam tesis Habib Rizik pun beliau juga di sini sudah secara ilmiah di Malaysia, beliau juga mengutip dari cendekiawan bahwasanya kalau kita bicara tentang Pancasila dengan syarat Islam, contohnya di salah satu buku Hartono Mardjono dalam bukunya Menegakkan Syariat Islam dalam konteks keindonesiaan, di situ dinyatakan pasal 29 Undang-Undang 45 mengandung 3 muatan, 3 makna. 1, negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan, spirit ketuhanan yang Maha Esa. Karena jelas bahwa pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dan segolongan pemeluk agama yang memerlukannya. Ketiga, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa saja melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Artinya negara harus berkewajiban membuat undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila, waktu khusus sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lagi-lagi saya nasihatin Pak Oma ini, Bang Oma ini kalau nggak ngerti udahlah nggak usah ngomong. Jangan Anda termasuk yang Nabi bilang kaum Ruwaimido akhir zaman. Apa? Ar-rajul kafir fi abul amma. Orang bodoh, kaum Ruwaimido, orang bodoh yang banyak berbicara, yang sok ngurusin aku punya umat katanya. Artinya orang bodoh yang bukan kapasitasnya, yang nggak ngerti syariat ngomong syariat, yang nggak ngerti tafsir ngomong tafsir. Kembali lagi tuduhan bahwasanya Habib Rizik ingin dan teman-temannya ingin mendirikan negara khilafah. Kata siapa? Khilafah yang maksudnya Habib Rizik mendorong negara-negara muslim bersatu dalam pertahanan, dalam ekonomi, bukan menghapus negaranya. NATO aja bisa di Eropa membuat NATO, kenapa negara muslim tidak? Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin nanti khilafah akhir zaman akan tegak. Khilafah akan tegak sekali lagi, yaitu khilafah alaman hadin nubuwah yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, ya, yang ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya nanti akhir zaman yaitu akan muncul Imam Mahdi Muhammad bin Abdillah yang akan menyatukan umat Islam, yang nanti umat Islam membawa khilafah Imam Mahdi. Itu khilafah yang sempurna. Nah, adapun perjuangan Habib Rizik bukan untuk menghapus Pancasila terus ingin menjadi khalifah, bukan seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau orang nggak ngerti ilmu ya sudahlah, nggak usah asal banyak bicara. Terus Bung Roma ini, Pak Oma ini sering itu berbicara dalam videonya apa itu NKRI bersyariah. Dan kalau pengen bikin syariah zaman. Itu lagi-lagi itulah kalau ilmu dijawab sama kebodohan seperti itu. Yang tadi sudah kita jelaskan, kalau kita ngomong syariat seakan-akan ini dibentur-benturan dengan Pancasila. Padahal yang kami jelaskan yang tadi panjang lebar bahwasanya ya tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan syariat Islam. Jangan-jangan Anda yang membenturkan. Tidak ada. Yang tadi panjang lebar kami sampaikan, ya kita bicara Pancasila dan syariat Islam itu ada dasar hukum yuridis konstitusionalnya. Ya, yang kami ulangi bahwasanya Pancasila dan sila 1 sampai 5 itu isinya nggak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada larangan untuk menerapkan syariat Islam. Dan yang terakhir, ya, Anda sering menarasikan bahwasanya ini orang-orang Pahlawi ingin merebut Indonesia, ingin mensaringkan, ingin membuat Indonesia ini kayak Tarim, ingin merebut. Kata siapa? Lagi-lagi ngomong sama orang bodoh susah. Ya, Anda tahu dalam sejarah bagaimana orang-orang Arab Indonesia, orang-orang Arab keturunan Indonesia, peranakan Indonesia,
dulu ketika pada 4 Oktober 1934, ya di situ dicetuskanlah itu PAI, Persatuan Arab Indonesia, dan keturunan Arab Indonesia baik dari kalangan Ba'alawinya maupun Masyaykhnya. Di situ mereka deklarasi Sumpah Pemuda Peranakan Arab yang isinya satu, tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. Yang kedua, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri dan harus berbaur dengan bangsa Indonesia lainnya. Karena dulu zaman Belanda antara timur asing dengan timur itu sengaja dipisahkan. Dan yang ketiga, butir dari yaitu Sumpah Pemuda Keturunan Arab, bahwasanya peranakan Arab yang harus memenuhi kewajibannya. Apa kewajibannya? Terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, itu kewajiban menjaga dan berjuang membela bangsa Indonesia. Yang menarik, ketika pada tahun 1934, tepatnya 4 Oktober, ketika ada deklarasi Sumpah Pemuda Keturunan Arab, itu disambut sama tokoh-tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara yang mengatakan kesadaran Sumpah Pemuda, maksudnya kesadaran Sumpah Pemuda Keturunan Arab tidak saja penting bagi saudara kita yang berketurunan Arab, namun penting pula untuk kita semua yang bercita-cita untuk kesatuan bangsa. Bahkan Ki Haji Mas Mansur, ya, tokoh besar dari Muhammadiyah, mengatakan kebangkitan kesadaran bukan hanya maksudnya ya, kebangkitan kesadaran keturunan Arab bukan saja yaitu menginsafkan keturunan Arab akan pentingnya persaudaraan sebangsa, tetapi juga menginsafkan kita semua bangsa Indonesia tentang peranakan keturunan Arab. Jadi Kiai Mas Mansur itu memberikan respon luar biasa ketika terjadi Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Bahkan Adam Malik, mantan wakil presiden Republik Indonesia, itu mengatakan gerakan keturunan Arab menyatukan diri dengan semua gerakan rakyat Indonesia, baik gerakan politiknya yang melahirkan PAI, Persatuan Arab Indonesia, maupun program sosial ekonominya telah menyatu dengan gerakan-gerakan rakyat dalam memajukan dakwah Islam. Itu kata Adam Malik. Bahkan Bung Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, itu menyatakan apa? Mengatakan Sumpah Pemuda Indonesia, Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang berisikan tanah air peranakan Arab adalah Indonesia, dan karenanya mereka harus meninggalkan kehidupannya menyendiri. Ini menunjukkan mereka keturunan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah airnya. Kata dengan adanya Sumpah Pemuda Keturunan Arab, ini bukti kewajiban mereka sungguh-sungguh yaitu menjalankan kewajibannya, yaitu membela tanah air, yaitu Indonesia. Bisa dilihat ini buku ini dalam Islam dari Keturunan Arab. Di buku ini yang main-main, yang ngasih sambutan Adam Malik, Bapak Adam Malik almarhum, mantan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi saya mengimbau, sudahlah, jangan Anda menebar yaitu kebencian. Ya, Anda sorotin Arab, apakah Anda maaf? Ya, kita lihat kemarin saudara kita di PIK 2. Ya, bagaimana di PIK 2? Ya, tanah-tanah saudara kita ada yang merasa dizolimin dengan dibayar yang murah, bahkan di luar pagar laut. Emang itu etnis mana? Ya, sudahlah, kita kagak mau ada kita rasis, fasis. Nggak boleh. Ada pun mungkin yang salah dari berbagai macam oknum, disilakan, tetapi jangan bawa etnisnya. Jadi Andalah yang memecah belah bangsa. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.